cari? Kepuasan apa aku cari dalam narkoba? Kalau pengedar enak, tapi ada konsekuensinya. Pengedar memang dapat uang, tapi kau pasti diburu polisi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Acis Putra Pertiwi. Atau Acis Pertiwi. Kenapa saya namakan namaku Acis Pertiwi, teman-teman? Karena saya ini lahir di bumi Ibu Pertiwi ini. Saya kan putra Ibu Pertiwi. Iya. Nah, jadi jangan heran kenapa saya pakai nama Acis Pertiwi. Saya mengambil dari nama bumi kita ini, bumi Ibu Pertiwi, karena kita kan bagian dari dia juga. Manusia terbuat dari mana? Dari tanah. Jadi jangan kau macam-macam, jangan kau heran kalau saya memakai nama Acis Pertiwi atau Acis Putra Ibu Pertiwi. Cuma kalau saya ambil Putra Ibu Pertiwi itu terlalu panjang, jadi saya singkat aja Acis Pertiwi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, lagi-lagi kita harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita bahwa sebelum Anda keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan jangan berdekatan dulu, jaga jarak. Iya. Apa namanya? Jangan pergi ke kerumunan. Hindari dulu tuh kerumunan orang itu. Betul. Cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Dan setiap habis keluar rumah, ganti semua pakaian yang habis dipakai. Itulah edukasi dari COVID-19. Stay home. Oke teman-teman, karena mengingat saudara-saudara kita, janganlah ceroboh, jangan anggap remeh ini masalah. Walaupun kali ini kita tidak ada penyelesaian, sudah berapa bulan tidak ada penyelesaian, jadi sabar aja lah, berdoa, tetap berdoa kepada Allah bahwa Allah yang punya segalanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya aku kecuali kehendaknya. Itulah intinya teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, yaitu Usman Konslet mau berbicara lagi dengan mengedukasikan, yaitu tentang narkoba. Oke teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang tidak suka videoku, tapi ya saya hanya menyampaikan teman-teman, kalau Anda mengerjakan itu ya kerjakan sendiri aja lah. Dan itu mungkin saya cuma menyampaikan karena prihatin, barang yang merusak, tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sesuai dengan pengalaman, banyak dulu teman-teman saya, tapi alhamdulillah dengan ajaran orang tua yang selalu mengajarkan agama sama kita, alhamdulillah saya bisa menghindari semua itu. Jadi kenapa saya mengedukasikan tentang narkoba teman-teman? Karena di sekitar kita kadang-kadang kita menemukan hal-hal seperti itu. Tidak asing lah ceritanya. Tidak asing lah ceritanya kalau kita menemukan hal-hal seperti begitu yang pakai narkoba. Nah, kita mau buat apa? Orang begitu tuh biar kasih bicara main berbusa-busa mulutnya, kita bicara tidak bakalan dengar, apalagi kalau sudah pakai. Sedangkan dunia saja melayang-layang katanya. Katanya teman-teman. Oke teman-teman,
kita akan mengedukasikan tentang narkoba teman-teman. Karena bagi saya ini barang sangat tidak bagus. Tidak bagus bagi kesehatan, tidak bagus bagi diri sendiri, tidak bagus dari apapun. Semuanya tidak bagus, tidak ada bagusnya. Kali ini saya berbicara tentang hal-hal yang tidak ada bagusnya. Saya mau menyampaikan baiknya dari mana, orang pakai narkoba baiknya dari mana. Jadi makanya saya maaf teman kalau saya tidak bicara baiknya dulu. Stop, jauhi narkoba teman-teman. Karena banyak sekali yang pernah saya lihat. Dulu teman saya suka begitu. Ada dulu istilahnya orang dulu itu dia iris-iris. Kalau sudah tidak ada, dia iris-iris badannya baru dia minum darah. Ngeri. Maka itu dari saya tidak mau. Saya pikir cuma orang bodoh yang mau begitu, bikin sakit diri sendiri. Kalau sudah mau begitu baru tidak ada begitu. Dia cuma iris-iris. Ini bukan main-main teman. Saya pernah berteman dengan orang-orang seperti begitu. Kebetulan penjaga gawang saya saya tidak tahu dia pakai narkoba. Jadi bilang, kenapa ini orang ini bolanya lari kiri padahal bola pelan-pelan, kenapa dia lompat kanan? Waduh, rupanya dia habis pakai narkoba. Hanya pada waktu itu saya selidiki, lihat. Tapi memang saya curiga karena saya lihat tangannya teriris-iris. Jangan-jangan pemalaki ini orang ini. Jadi saya selidiki. Wah, pantas saja. Rupanya dia pakai narkoba waktu itu. Waktu dia pergi main bola. Pantasan kita kalah. Mana bolanya ke kiri, dia lompat ke kanan. Melayang-layang pikirannya. Hancur. Saya bilang, kenapa bisa kau begitu? Kau bikin kita kalah. Itu dari contoh paling kecil teman itu. Waktu saya ada cerita waktu main bola itu. Cerita kedua. Saya memang selalu mendapatkan teman-teman. Makanya dari situ saya betul-betul tidak mau menyentuh ini barang. Saya lagi mendapatkan teman saya satu kampung. Dia habis begitu sekarat, dibawa ke rumah sakit. Situ tersebar, meninggal dia. Overdosis katanya orang situ udah overdosis. Padahal itu teman itu kan masih muda. Tapi memang kurus, kerempeng. Tiada body, tiada isi. Jadi situ tambah saya tidak mau sudah. Baru kalau kita pakai akal logika teman-teman. Narkoba itu, kenapa saya tidak mau menyentuhnya? Satu, narkoba itu bikin ketagihan, kecanduan. Kalau kecanduan namanya itu, kalau kita masih mau terus, mau terus. Kalau sudah tidak ada, stres. Saya lihat orang-orang begitu, stres. Jadi kayaknya itu. Jadi menurut akar pemikiran saya, kalau saya pikirkan baik-baik, ini barang betul-betul merusak. Ya. Dan ada lagi satu cerita teman-teman. Pernah saya pulang kampung. Waktu itu saya pulang kampung, saya telepon sudah sopir rental. Merokok dulu teman. Saya telepon sopir rental teman-teman. Bos, ambil penumpang dulu bos. Oh ya silakan Pak, silakan. Ya, ceritanya dia mau ambil penumpang ini. Taunya pergi di suatu tempat. Kok dia pulang dari lorong situ tidak ada dia bawa barang, tidak ada orang. Apa yang diambil orang? Jadi situ saya bertanya-tanya. Kebetulan saya lihat dia gulung-gulung di tangannya, dan digulung-gulung. Kebetulan pada waktu itu 2 bungkus dia beli, 2 bungkus. Cuma satu sudah digulung-gulung, yang satu belum.
Terus saya tanya, bos, kok pakai begitu? Bilang, tidak bos, saya cuma pakai untuk tahan mengantuk karena perjalanan jauh. Wah bos, bahaya nih bos, nyawa jadi taruhannya kita ini, penumpangmu banyak ini. Enggak banyak. Saya waktu itu sudah kehabisan mobil, mau tidak mau buru-buru, mau tidak mau harus saya naiki karena, tapi saya jadi waspada terus. Bayangkan saja teman-teman, dia bilang obat tidak tidur. Memang dia tidak tidur, satu malam dia tidak tidur. Tapi minta ampun, seandainya bisa saya turun di tengah jalan, turun saya di tengah jalan. Nanti saya tepuk pundaknya itu, baru dia sadar lagi. Bos, aku curi jalan bos. Bos, mobilmu cuma lari 20 bos. Ah tidak, lari 100 ini. Apa lari 100, dari tadi lari 20 itu. Biasanya bos, biasanya teman-teman, dari sini kan berangkat jam 5, sampai di kampung saya itu jam 10 pagi. Jam 5 sore berangkat, jam 10 pagi sudah sampai. Kau mau tahu jam berapa saya? Sudah jam 12 siang. Ini dari jam 5 sore ini sampai malam jam 12 siang. Masih separuh perjalanan. Bagaimana lari 20 dibilang lari 100? Sehingga di warung kebanyakan bicaranya, tidak tidur. Banyak bicaranya. Wah. Ujung-ujung teman-teman saya singgah di jalan saja. Singgah. Tidak mau saya. Takut saya. Dari satu malam itu saya tidak pernah tidur, perhatikan terus dia caranya bawa mobil. Kebetulan saya duduk di belakangnya. Karena memang saya kalau mau berjalan jauh itu harus duduk di belakang sopir, takut. Kayak kalau ada apa-apa langsung peng. Itu teman-teman, bilangnya itu katanya obat mengantuk. Ya memang tidak tidur, tidak bisa mengantuk memang, tapi oleng. Mobilnya curi-curi jalan, bahaya kan? Itu. Untung ada saya selalu perhatikan dia. Jadi saya singgah teman-teman, belum sampai di daerah saya singgah sudah saya. Tidak mampu saya lihat modelnya begitu. Tapi paling lucu teman-teman, singgah lagi saya mobil satu, sama memakai juga, ancet, cok. Singgah lagi saya teman, saya tidak naik lagi, tinggal di paruh setengah jalan lagi, saya tinggal di tengah jalan. Bayangkan saja 3 kali saya pindah mobil baru sampai di rumahku, dan 3-tiganya mobil saya naiki sama semua. Kan gila tuh, membahayakan nyawa orang lain demi ketololannya kita, kebodohan kita. Kalau zaman dulu kita pulang, orang kalau mau ngantuk tidur dulu di warung, tidak apa-apa, tidur dulu, tidur 1 jam 2 jam baru berangkat lagi. Mengantuk lagi dia, sehingga kita lagi di warung, tidur lagi dia dulu. Nanti itu aman, jarang kecelakaan. Tapi sekarang pakai narkoba banyaknya kecelakaan. Sampai dulu ada satu situ sopir itu dibilangin, bos ganti saja bos, sudah kau curi-curi jalan bos, tinggal di kalsong dia. Kalau dia mau curi jalan sudah hampir dia tabrak orang, tinggal di kalsong. Tidak mau dia bilang, tidak apa-apa saya, apa kok tidak apa-apa, kasih jalan mobil seperti begitu. Sekalian apa ditinggal, kita tinggalkan dia. Udah lama bertelepon penumpang, bos tabrakan kita, dia tabrak tiang listrik. Itu mobil Avanza, pas tengahnya itu masuk tiang listrik di situ. Itulah tidak gunanya itu narkoba. Tidak ada rasa. Bilang obat ini, bawa obat ini, kalau mengantuk tidur. Jadi saya sarankan teman-temanku semua, jauhi narkoba. Kalau Anda ingin selamat dunia akhirat ini teman. Kalau sudah tidak selamat dunia, tidak selamat juga di akhirat, karena itu dosa. Menurut versi Islam itu dosa. Benda atau barang atau apapun yang bikin mabuk
Itu haram namanya teman-teman. Jadi waspada. Jadi teman-temanku, apalagi saya lihat masih banyak si mahasiswa pelajar sudah mengenal namanya narkoba. Kasihan sekali saya lihat. Iya, kasihan sekali. Apa kau cari? Kepuasan apa kau cari dalam narkoba? Kalau pengedar enak, tapi ada konsekuensinya. Pengedar memang dapat uang, tapi ingat, kau pasti diburu polisi. Iya, kau pasti diburu polisi. Suatu saat pasti kau ditangkap. Dan banyak juga kejadian begitu. Banyak orang-orang situ saya lihat ditangkap gara-gara bandar narkoba. Dan sangat merusak generasi muda kita. Generasi muda. Jangankan laki-laki, cewek-cewek masuk. Pernah suatu saat itu saya pergi cuci motor. Kebetulan motorku ada lampu disko-diskonya kayak mobil polisi itu, disko-disko. Barangkali dikira barangkali saya polisi. Wah, lompat dia lari. Gitu. Padahal saya cuma mau cuci motor. Gitu. Jadi tidak ada enaknya, mau kau pemakai, mau kau pengedar, semua ada resikonya teman. Kau dapat uangnya sampai kapan? Tidak ada berkahnya. Ya. Jadi bagi pengedar berhentilah merusak anak penerus bangsa ini. Dan bagi pemakai stoplah, karena itu merusak teman-teman. Karena banyak sekali saya ini kan tukang jalan. Saya sudah pernah ke Kalimantan, Papua, Sulawesi Tenggara, sekarang Sulawesi Tengah. Kacau. Ya. Ya, yang saya syukurkan kepada Allah, Tuhan Maha Kuasa, saya bisa dijauhkan dari barang ini. Kalau dulu prinsip saya, kalau kau mau berteman dengan saya, jangan pernah kau tawarkan saya seperti barang itu. Itu prinsip teman. Kalau kau mau berteman dengan saya, terserah kau mau mabuk kau, saya tidak urus kau. Yang penting jangan kau tawarkan saya. Sekali kau tawarkan saya akan berhenti jadi teman. Saya memang dulu keras tidak bakalan menyentuh pun saya tidak mau. Sampai sekarang alhamdulillah, biar menyentuhnya tidak pernah. Kenapa? Yang saya takutkan itu kecanduan. Banyak orang habis bangkrut gara-gara kecanduan narkoba. Banyak teman-teman saya pengusaha dulu hancur. Banyak teman-teman saya habis, orang tuanya habis gara-gara Bali itu barang. Jadi di mana sisi baiknya? Tidak ada. Tidak ada posisi baiknya teman. Kalau bilang narkoba itu ada sisi baiknya, tidak ada teman. Itu hanya merusak diri sendiri. Karena ini barang-barang kecanduan. Jadi stop, jauhilah narkoba teman-teman, jika Anda ingin selamat dunia akhirat. Iya. Saya kasih lagi contoh kecil. Saya menurut pengalaman saya, pengalaman yang pernah saya dengar dari teman-teman. Dengar ya teman-teman. Katanya kalau orang sudah begitu, biar kita mau naik sama istri sendiri tidak bisa. Jadi di mana baiknya? Tidak ada baiknya. Jadi hanya itu yang saya bisa edukasikan teman-teman. Bahwa saya pesan-pesan buat teman-temanku, biar yang pemakai atau pengedar atau yang belum memakai, jauhilah. Karena Anda pasti tidak selamat. Di dunia Anda tidak selamat dengan polisi. Di akhirat pasti Anda di blender dengan Tuhan.
Itu teman-teman. Jadi kalau kau sayangilah dirimu, karena dirimu itu hanyalah titipan. Kalau kau tidak menjaga titipan, yang punya titipan pasti marah. Itu intinya. Jagalah, rawatlah titipan Allah yang Allah berikan kepada kamu. Kalau kau tidak merawatnya, pasti Allah akan marah. Tuhan akan marah sama kalian. Karena kau sudah merusak apa yang dititipkan. Karena kau itu titipan. Kita semua ini titipan. Selembar bulu-bulunya kita, selembar ini, tiada kita punya, teman. Sama dengan kau, coba kau titip barang sama orang, baru orang abaikan saja, kau tidak marah? Pasti marah. Begitu juga dengan Tuhan yang sama menitipkan jasad ini sama kau, masa kau tidak jaga, tidak rawat? Pasti kau dibelender nanti. Itu teman-teman, edukasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang mengerjakannya mudah-mudahan cepat sadar, dibukakan pintu hatinya kepada Allah, karena mereka semua saudara. Kita ini manusia sama. Kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan yang memakai atau pengedar bisa dibukakan pintu hatinya kepada Allah agar tidak melakukannya lagi. Amin. Dan mudah-mudahan teman-temanku yang belum menyentuh itu barang, mudah-mudahan tidak akan pernah menyentuhnya. Karena saya yakin kalau Anda sudah menyentuhnya, pasti suatu saat pasti Anda akan memakainya. Ingat itu. Karena disitulah kalian bisa digoda. Jadi intinya teman, jauhi narkoba jika ingin selamat dunia akhirat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.